Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, Dian Ardiani. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang kompetensi profesional. Karena selain kompetensi pedagogis, teman-teman juga harus menguasai kompetensi profesional. Di mana kompetensi profesional ini berkaitan dengan materi yang kita ajarkan sehari-hari kepada murid-murid kita. Oke, langsung saja soal yang pertama. Tumbuhan kaktus berdaun kecil-kecil dikarenakan titik-titik. Kita lihat pilihannya. Yang A. Memperkecil terjadinya penguapan. Yang B. Memperkecil pengambilan CO2 dari udara. Yang C. Memperkecil respirasi. Yang D. Pertukaran O2 dengan CO2 menjadi lancar. Nah, kita lihat kaktus itu banyak ditemukan di daerah yang kering dan juga jarang hujan, sehingga dia memiliki daun kecil-kecil sebagai salah satu bentuk adaptasi. Yang daun kecil-kecilnya itu berguna untuk memperkecil terjadinya penguapan, sehingga dia tidak kekeringan. Ya, daunnya kaktus ini tidak kekeringan meskipun hidup di daerah yang panas dan juga jarang hujan. Nah, soal ini teman-teman berkaitan dengan adaptasi. Jadi adaptasi itu adalah penyesuaian makhluk hidup. Selain tumbuhan, makhluk lain, hewan misalnya, itu juga melakukan adaptasi. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Adaptasi untuk hewan khususnya itu dibagi menjadi 3, yaitu adaptasi morfologi yang berkaitan dengan bentuk tubuh, kemudian adaptasi fisiologi yang berkaitan dengan fungsi tubuh, dan adaptasi tingkah laku. Yang pertama, adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi ini adalah adaptasi bentuk tubuh. Misalnya, ada hewan yang memiliki bentuk kaki, bentuk paruh, atau bentuk bagian tubuh lain yang membantunya hidup di lingkungan tertentu. Contohnya, kaki bebek dan katak itu berselaput, gunanya untuk memudahkan mereka berenang atau bergerak di air. Kemudian ada juga paruh burung yang berbeda-beda bentuknya disesuaikan dengan jenis makanannya. Misalnya, burung yang hidup di air atau sekitar laut itu membutuhkan paruh yang agak panjang dan lurus. Gunanya adalah untuk membantu menahan ikan. Kemudian, ada burung pemakan serangga yang paruhnya runcing. Gunanya untuk menangkap serangga di lubang pohon atau tanah. Contohnya pada burung pelatuk, burung gagak, dan juga burung pipit. Terus selain itu ada juga burung yang paruhnya melengkung dan tajam, yaitu burung pemakan daging. Contohnya burung elang dan burung hantu. Kemudian yang kedua, adaptasi fisiologi. Nah, adaptasi fisiologi ini berkaitan dengan fungsi bagian tubuh tertentu. Contohnya adalah adanya ekolokasi pada kelelawar dan lumba-lumba. Nah, ekolokasi ini merupakan metode yang digunakan hewan untuk mengenali lingkungan sekitar menggunakan bantuan suara. Contohnya, saat mencari makan di malam yang gelap, kelelawar akan memproduksi decakan atau suara melengking bernada tinggi. Nah, gunanya itu nanti akan membantu dia mengenali lingkungan sekitarnya. Kemudian hal ini ekolokasi juga dimiliki oleh lumba-lumba. Dia memproduksi suara ultrasonik untuk menemukan kawanan ikan yang menjadi makanannya. Dan yang ketiga, ada adaptasi tingkah laku, yaitu perilaku yang dilakukan untuk menyesuaikan diri atau bertahan hidup. Misalnya, ada hewan yang bisa mengeluarkan zat tertentu dari tubuhnya, atau ada juga hewan yang bisa mengubah warna dan pola tubuhnya. Contohnya, bunglon bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya dengan mimikri, yaitu mengubah warna tubuhnya sesuai dengan lingkungannya berada. Selain itu, ada juga beruang yang melakukan hibernasi musim dingin. Dan soal selanjutnya, pada siang hari yang panas, kerbau senang berkubang pada air berlumpur. Kesenangan kerbau ini termasuk adaptasi titik-titik. Nah, ini masih ada kaitannya dengan pembahasan sebelumnya ya. Jadi, untuk kesenangan yang dilakukan kerbau ini termasuk ke adaptasi tingkah laku, karena berkaitan dengan tingkah lakunya ya. Lanjut, cara bercocok tanam untuk daerah yang memiliki lahan sempit menggunakan sistem titik-titik. Yang pertama kultur pasir, yang B kultur air,
C. Hidroponik. D. Intensifikasi. Ini cukup mudah ya teman-teman ya. Jadi bercocok tanam di lahan yang sempit itu baik menggunakan sistem hidroponik, karena dengan hidroponik ini kita bisa menghemat tempat, tidak perlu lahan yang luas. Saya kira ini teman-teman sudah paham ya. Kemudian untuk selanjutnya, gangguan mata yang tidak bisa melihat benda dekat dengan jelas adalah titik-titik. Pilihannya ada miopi, presbiopi, hipermiopi, dan hipermetropi. Nah teman-teman seharusnya sudah tahu ya ini, karena ini materi yang sehari-hari kita ajarkan ke murid kita, tapi tidak ada salahnya kita melihat pembahasannya dulu. Jadi ini beberapa contoh gangguan penglihatan pada mata. Yang pertama, rabun dekat atau disebut juga hipermetropi. Nah, hipermetropi ini disebabkan karena lensa mata yang terlalu pipih, sehingga mata tidak dapat melihat benda dari jarak dekat dengan jelas. Nah, untuk rabun dekat ini bisa dibantu dengan menggunakan kacamata berlensa cembung atau positif. Kemudian gangguan yang kedua yaitu rabun jauh atau miopi. Nah, kebalikan dari hipermetropi tadi, kalau rabun jauh ini berarti keadaan di mana mata tidak dapat melihat benda dari jarak jauh dengan jelas. Dan untuk gangguan ini bisa dibantu dengan menggunakan kacamata berlensa cembung atau negatif. Selanjutnya, ada astigmatisme, yaitu kondisi penglihatan menjadi kabur, atau sering juga disebut dengan mata silinder. Untuk gangguan ini bisa ditolong dengan memakai kacamata berlensa silinder. Kemudian, gangguan mata yang selanjutnya adalah presbiopi, yaitu kondisi mata yang menyebabkan seseorang sulit memfokuskan pandangan pada jarak dekat. Nah, bedanya dengan yang ini tadi, ya, itu adalah kalau presbiopi itu bukanlah penyakit, melainkan proses normal yang terjadi seiring dengan penuaan. Jadi, ketika membaca koran atau melihat ponsel itu tulisannya mulai kabur. Nah, kita kembali ke soal tadi. Gangguan mata yang tidak bisa melihat benda dekat dengan jelas, yaitu adalah yang ini ya, tidak bisa melihat dari jarak dekat. Berarti adalah kayak dari sini ya, hipermetropi, berarti yang D. Oke, lanjut soal berikutnya. Pada pagi hari saat Bayu berangkat sekolah, ia memompa bannya terlebih dahulu. Setelah tiba di sekolah, sepedanya diparkir di tempat terbuka tanpa peneduh. Di saat siang yang terik, ban sepeda Bayu meletus. Hal ini disebabkan karena titik-titik. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, tekanan udara di dalam ban sepeda meningkat sehingga ban sepeda pecah. Ya, ini jawabannya betul ya teman-teman ya. Lalu kita lihat dulu pilihan yang B. Massa udara dalam ban sepeda meningkat karena terkena cahaya matahari. Salah, karena bukan cahaya mataharinya yang menyebabkan udaranya memuai, tapi panas matahari. Ya, jadi ini salahnya di sini, cahaya matahari. Dan yang C, ban sepeda memuai hingga titik maksimalnya, kemudian pecah. Nah, ini yang memuai itu yang lebih tepat bukan bannya, tapi udara yang ada di dalam ban. Dan yang D, ban sepeda akan rapuh jika terkena panas matahari. Ini jelas salah. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Jadi tekanan udara di dalam ban sepeda itu meningkat sehingga ban sepeda pecah karena udara di dalam ban memuai lebih besar daripada karet ban, sehingga menyebabkan ban tersebut meletus. Begitu. Lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini adalah fungsi kulit kecuali titik-titik. A sebagai indera peraba, betul ya. B sebagai alat pengeluaran, iya betul juga, sebagai alat pengeluaran keringat itu. Dan C sebagai alat pengatur suhu tubuh, ini juga betul. Karena di dalam kulit itu dia bisa mengontrol suhu tubuh dengan membuka dan menutup kelenjar keringat.
Yang D ya, yang bukan fungsi kulit. Oke, lanjut. Sekitar tahun 600 Masehi di Pulau Sumatera terdapat kerajaan titik-titik. Yang A, Demak, itu salah karena Demak itu ada di Pulau Jawa. Kemudian Majapahit juga salah karena di Pulau Jawa juga. Kutai salah di Kalimantan Timur ya, Kutai. Jadi yang paling tepat adalah yang D, Sriwijaya. Oke, lanjut. Nani bertopi lebar yang terbuat dari anyaman daun pandan. Imbuhan ber pada kata bertopi sama artinya dengan kata berimbuhan ber pada kalimat titik-titik. Nah, pada kalimat ini, Nani bertopi lebar itu adalah artinya Nani memakai topi lebar. Nah, sekarang kita cari pilihan A sampai D yang artinya juga memakai untuk imbuhan bernya. Yang A, selesai sholat Idul Fitri semua orang bersalaman. Salah ya, karena ber di sini artinya adalah saling bersalaman. Dan yang B, bercak merah pada pipi Ani telah hilang. Ini juga salah juga karena ber di sini bukan imbuhan. Ini yang C, ayah selalu berdasi bila pergi ke kantor. Nah, ini yang tepat. Jadi ayah selalu memakai dasi bila pergi ke kantor. Berarti ini fungsi ber artinya ber itu sama dengan kalimat yang di atas, yaitu bertopi, memakai topi. Dan yang C ini berdasi, memakai dasi. Itu ya. Lanjut. Sebuah batu diletakkan pada piringan neraca lengan. Untuk mengetahui massa batu, Adi menggeser anak timbangan. Pada lengan belakang menunjukkan angka 3 yang berarti 300 gram, lengan tengah menunjuk angka 5 yang berarti 50 gram, dan lengan depan angka, ini tipe ya, maaf, bukan 9 tapi harusnya 8 yang berarti 8 gram. Maka massa batu itu adalah titik-titik. Kita hitung bersama. Saya betulkan dulu, ini bukan 9 tapi 8 ya. Nah, jadi di piringan neraca lengan tadi angkanya kita jumlahkan, yaitu 300 gram ditambah 50 gram ditambah 8 gram sama dengan 358 gram. Nah, karena pilihannya dalam bentuk kilogram semua, maka 358 gram kita ubah juga ke bentuk kilogram, yaitu dibagi dengan 1000. 358 dibagi 1000, ini hasilnya adalah 0,358 kg. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, teman-teman, ini dulu beberapa contoh soal kompetensi profesional. Nanti tidak lama lagi akan saya upload juga contoh soal kompetensi profesional yang lainnya. Untuk teman-teman yang besok mengikuti tes P3K atau mungkin lusa, semangat. Semoga teman-teman